Shalom semua. Wah, rupanya kalian sudah siap ya semua. Sudah cantik-cantik, sudah cakep. Kakak percaya kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih boleh belajar firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami mengerti isi hati Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang apa ya? Pasti kalian penasaran ya. Nanti kalian simak saja ceritanya. Penasaran kan? Yuk, mari kita simak bersama cerita minggu ini. Halo Kalista. Kalista, aku mau dengar cerita dong. Kamu mau dengar cerita apa, Ana? Ayo sini, kita duduk sama-sama. Waktu itu Saul jadi raja. Tuhan tidak senang sama Saul. Kenapa sih kakak? Oh, itu. Oke, kakak akan cerita ya. Cerita ini diambil dari 1 Samuel 10 ayat 8 dan pasal 13 ayat 1 sampai 14. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, Samuel datang menemui Raja Saul. Nah, lalu Samuel berkata kepada Saul untuk pergi ke Gilgal dan harus menunggu Samuel sampai 7 hari untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Nah, ketika tiba di Gilgal, bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Dan saat itu, bangsa Israel kalah dari bangsa Filistin. Nah, rakyat Israel berserakan kemana-mana. Mereka ketakutan akan ditangkap oleh orang Filistin. Nah, banyak orang yang bersembunyi di gua-gua dan pergi meninggalkan Saul. Apa yang dilakukan Saul? Saul sudah menunggu selama 7 hari, tapi Samuel tidak datang-datang. Akhirnya karena rasa ketakutan, Saul memutuskan untuk membakar korban bakaran sendirian tanpa menunggu Samuel. Nah, padahal tadi pesan Samuel, tunggu sampai dia datang. Tapi Saul tidak sabar menunggu Samuel. Setelah Saul selesai membakar korban persembahan, tiba-tiba datanglah Samuel. Lalu bagaimana kak? Tentu saja Samuel marah dan menegur Saul karena tidak mentaati perkataan Tuhan. Akhirnya Saul dihukum Tuhan, yaitu dia tidak lagi menjadi raja. Duh, sayang sekali ya. Ya, sayang sekali. Oleh sebab itu, jangan sampai kita berbuat seperti Saul yang tidak taat dan tidak sabar menunggu. Contohnya seperti apa sih kak? Contohnya, hari ini Mama masak sop. Lalu kamu mau makan. Mama bilang, tunggu sebentar ya, jangan langsung dimakan karena sopnya masih panas. Ternyata kamu tidak sabar. Lalu kamu memakannya. Apa yang terjadi? Lidah kita akan terasa perih dan panas. Wah, jadinya tidak enak kan? Seandainya kita mau dengar apa kata Mama, pastinya kita akan menunggu sup itu sampai dingin dan kita dapat menikmatinya.
dan rasanya pasti lebih enak daripada harus perih karena kepanasan, ya kan? Aku mau jadi anak taat. Wah, hebat. Itu baru anak Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan dengan menunjukkan ketaatan kita dalam segala keadaan. Ketika kita takut, ketika kita ragu-ragu, kita tetap mau dengar perintah Tuhan. Ya, jangan seperti Saul. Ya, akhirnya dia mengambil keputusan sendiri dan tidak mau taat kepada Tuhan. Akhirnya dia dihukum. Jadi, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kapanpun dan dimanapun. Oke, Kak. Ada satu ayat dalam firman Tuhan yang bisa menjadi ayat hafalan kita. Diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, sekarang Anas sudah mengerti kan kenapa Saul tidak disenangi oleh Tuhan. Dan akhirnya kita bisa belajar dari Saul untuk kita menjadi anak-anak yang mau taat kepada Tuhan. Terima kasih, Kakak. Sama-sama, Ana. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, Kakak. Dadah, Ana. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk taat. Kali ini kakak mau mengajak kita untuk memuji nama Tuhan. Ya, mari kita sama-sama nyanyi lagu T-A-A-T, taat. Yuk, mari memuji Tuhan.
Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan dan kita akan menutup belajar kita pada hari ini. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar. Kami mau Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Untuk pembelajaran kita hari ini, adik-adik sudah mau mendengarkan. Dan kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.